Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video yang terbaru. Baiklah, kita langsung saja menuju materi kita yang pertama dari pembelajaran 2 ini. Menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. Kamu sudah belajar menemukan informasi penting pada bacaan dengan menemukan kata kunci dan membaca dengan seksama. Marilah kita baca dulu teks eksplanasi yang berjudul Sejarah Termos. Paragraf 1. Sejarah termos. Termos adalah sebuah benda berbentuk tabung yang mempunyai dinding berlapis. Bagian dalamnya berbentuk kaca yang dapat menyimpan air panas agar tetap memiliki suhu seperti semula. Paragraf 2. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca atau bahan mengkilap, maka kalor atau panas di dalam termos tidak dapat berpindah dengan cepat, sehingga air di dalamnya akan tetap hangat. Paragraf yang ketiga. James Dewar menemukan termos pada tahun 1902 atas dorongan oleh kebutuhan untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan. Sementara dinding dalam botol dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara buatan James Dewar sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Ini bisa dilihat bagian-bagian termos ya. Yang atas sendiri penutup gabus, kemudian lapisan perak inilah yang menahan panas, serta ruang hampa di antara lapisan perak itu membuat panas tidak bisa keluar dari dalam tabung, sehingga panas di dalamnya tetap terjaga. Temukan informasi penting tiap paragraf pada bacaan sejarah termos. Baiklah, dari bacaan sejarah termos tadi ada 3 paragraf. Di paragraf pertama, informasi penting yang kita dapatkan adalah termos adalah sebuah benda berbentuk tabung yang mempunyai dinding berlapis. Di paragraf 2, informasi penting yang kita dapatkan adalah dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca atau bahan mengkilap membuat panas tidak berpindah dengan cepat. Paragraf ketiga, informasi yang kita dapatkan adalah James Dewar menemukan termos pada tahun 1902. Kita menuju ke materi kita yang selanjutnya, penggunaan bahan benda konduktor dan isolator. Termos digunakan untuk menyimpan makanan atau minuman agar bertahan panas. Cara kerja termos memanfaatkan bahan konduktor dan isolator. Masih ada benda-benda di sekitar kita yang menggunakan bahan konduktor dan isolator selain termos ya. Seperti panci, penggorengan, dan setrika. Alat-alat tersebut tidak sepenuhnya berbahan konduktor. Pada bagian pegangan panci atau pegangan setrika terbuat dari isolator, yaitu plastik. Penggunaan bahan isolator ini dimaksudkan untuk menahan hantaran panas. Pada saat cuaca dingin, kita akan merasa hangat jika memakai selimut atau jaket. Selimut atau jaket menahan udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuh. Dengan demikian, badanmu akan terasa hangat. Kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas, memperindah, memperkuat, dan mempertegas cerita atau narasi. Fungsi gambar cerita. Yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami sebuah tulisan.
Yang kedua, menarik perhatian. Yang ketiga, sarana mengungkapkan peristiwa yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Yang keempat, memberi gambaran singkat isi cerita atau tulisan. Yang kelima, sebagai nilai keindahan dalam perwajahan. Maksudnya adalah menambah keindahan dalam sebuah buku cerita. Kerjakan soal berikut dengan tepat. Yang pertama, pada bacaan sejarah termos, siapa penemu termos? Pasti masih ingat ya, jawabannya adalah James Dewar. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian termos yang merupakan isolator. Masih ingat ya, dan gampang sekali jawabannya, yaitu tutup termos dan pegangan termos. 3. Mengapa pada saat cuaca dingin kita merasa hangat jika memakai selimut atau jaket? Baru saja kita bahas, pasti masih ingat jawabannya adalah selimut atau jaket menahan udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak mengantarkan panas yang keluar dari tubuh. 4. Apa yang kamu ketahui tentang gambar cerita? Dan jawabannya adalah gambar cerita adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas, memperindah, memperkuat, dan mempertegas cerita atau narasi. 5. Berilah contoh gambar cerita. Seperti ini ya anak-anak, contoh gambar ceritanya. Ada contoh gambar dari bawang merah bawang putih, ada cerita dari Malin Kundang, Kancil dan Buaya, dan Timun Emas. Sekian dan terima kasih. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.